Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Prodi Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora siap melakukan presentasi yang beranggotakan Afifatul Mustofiyah, Hamidah Nurul Inayah, dan Irfan Maulana Ahmad. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Pengertian makhorijul huruf. Jika ditinjau dari segi morfologi, makhraj berasal dari fi'il madhi yang memiliki arti keluar. Secara etimologi, makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Secara istilah, makhraj memiliki arti sebuah nama tempat yang padanya huruf dibentuk. Kemudian ada jumlah makhorijul huruf. Menurut Al-Khalil bin Ahmad, lalu diikuti oleh para muhaqqiqin seperti Al-Hafidz Ibnul Jazari, bahwa makhraj tersebut mencakup dalam 5 tempat. Yang pertama ada al-ja'uf, kemudian ada al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan yang terakhir ada al-qasyum. Penjelasan makhorijul huruf. Yang pertama ada al-ja'uf, memiliki arti yaitu rongga mulut yang maksudnya tempat keluarnya huruf terletak pada rongga mulut. Dalam makhraj al-ja'uf keluar 3 huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya yang bersukun. Kedua ada al-halq, memiliki arti tenggorokan yang bermaksud tempat keluarnya huruf terletak pada tenggorokan. Dari makhraj al-halq muncul 3 makhraj. Yang pertama aqsal halq, yang kedua wastul halq, yang ketiga adnal halq. Kemudian ada alisan, berarti lidah. Maksudnya, lidah adalah letak atau tempat keluarnya huruf. Ada 18 huruf hijaiyah yang dibagi lagi dalam 10 makhraj sebagai berikut. Aqsal lisan, bagian lidah dalam. Wasatul lisan, bagian lidah tengah. Hafatul lisan, bagian lidah tepi. Taraful lisan, bagian lidah ujung. Kemudian ada asy-syafatain. Asy-syafatain artinya 2 bibir, padanya ada 2 makhraj yang terdapat 4 huruf, yaitu fa, ba, wawu, mim. Yang terakhir ada al-qasyum. Yang dimaksud dengan al-qasyum adalah pangkal hidung bagian dalam yang dari makhraj ini keluar segala bunyi gunah. Gunah terdapat pada huruf nun dan mim dalam setiap keadaannya. Dan keadaan yang dimaksud adalah huruf nun sukun dan tanwin pada idgham bigunah, iqlab, dan ikhfa. Kemudian huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Dan yang terakhir, huruf mim sukun ada pada 2 keadaan, yaitu ikhfa syafawi dan idgham islain. Sekarang kita lanjut ke bagian pengertian sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Menurut istilah, sifat adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang keluar yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Sifatul huruf adalah karakter pada suatu huruf. Apakah suatu huruf bernuansa tebal atau tipis, dengung atau tidak, keluar nafas atau tidak, dan lain sebagainya. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan. Contoh sifat yang memiliki lawan. Yang pertama ada al-hamz dan al-jahr.
Asyidiyah dan ar-rahwah. Kemudian ada al-isti'la dan al-istifal. Kemudian al-idbaq dan al-infitah. Dan yang terakhir al-idlaq dan al-ismat. Contoh-contoh sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada as-sofir, kemudian al-qalqalah, al-lain, al-inhiraf, al-taqrir, at-tafashi, al-istitolah, dan yang terakhir ada gunnah. Sifat yang memiliki lawan. Yang pertama ada al-hams dan al-jahr. Al-jahr adalah membunyikan secara jelas dengan tertahan nafasnya. Sedangkan al-hams adalah lawan dari al-jahr, yaitu membunyikan huruf dengan berdesis, bernafas atau samar. Syidah, rohawah, dan tawasud. Syidah adalah menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf, baru kemudian melepaskannya karena makhrajnya kuat. Rohawah adalah mengeluarkan suara bersamaan dengan mengucapkan huruf tanpa hambatan, lentur, suara terlepas karena makhrajnya lemah. Kemudian tawasud adalah membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas, tengah-tengah. Kemudian ada isti'la dan istifal. Sifat isti'la adalah membunyikan huruf dengan mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Istifal adalah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit mulut. Idbaq dan infitah. Idbaq adalah membunyikan huruf dengan menutup dua sisi lidah sehingga bertemu dengan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Infitah adalah membunyikan huruf-huruf dengan memisahkan dua sisi lidah dari langit-langit mulut sehingga keluarlah nafas di antara keduanya saat mengucapkan huruf. Kemudian yang terakhir ada ismat dan ijlaq. Ismat adalah membunyikan huruf tertentu dengan berat karena huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Ijlaq adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir supaya dapat melafadzkan dengan mudah. Kemudian lanjut sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada sofir, suara nyeruit seperti bersiul, maksudnya membuat suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri seperti sedang bersiul. Kemudian qalqalah, getaran yang terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah yang sukun sehingga terjadi guncangan atau pantulan. Kemudian ada lain. Sifat ini berarti lembut dan mudah diucapkan. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Lain terjadi ketika ada dua huruf bertanda baca fathah, kemudian setelahnya ada huruf lain yang bertanda sukun. Kemudian inhiraf, membaca condong atau miring ke makhraj terdekat. Maksudnya pengucapan hurufnya miring setelah keluar dari ujung lidah. Takrir artinya mengulangi. Maksudnya adalah lidah bergetar saat mengucapkan huruf ro, namun tidak berlebihan, apalagi terucap lebih dari satu huruf, kecuali ro bertasydid harus samar takrirnya. Artinya menyebar, maksudnya adalah angin menyebar berhamburan di mulut saat mengucapkan huruf sya dari makhraj sehingga berbenturan dengan sisi bagian dalam gigi atas dan bawah. Istitolah artinya memanjang, maksudnya makhraj akan sempurna bila membunyikan huruf tertentu dengan memanjangkan suara dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah. Dan yang terakhir ada gunnah. Gunnah menurut bahasa artinya berdengung. Maksudnya adalah membunyikan huruf tertentu dengan
mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung.